Mari saudara-saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita datang tempat ini dengan satu tujuan tentunya. Kita mau menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penyempurna, sangat sempurna penyertaannya dalam hidup kita. Betul ya saudara-saudara, kita semua merasakan begitu baiknya Tuhan, begitu setianya Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya saudara-saudara pada pagi hari ini juga siap untuk memuji menyembah nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur melalui apa yang kita bisa lakukan pada pagi hari ini, yaitu memuji, menyembah. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya Yesus. Kami datang untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi Tuhan kehidupanku dengan begitu sempurna. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami hidup hari ini bukan karena kemampuan kami. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami bisa berdiri tegak saat ini untuk memuji, menyembah Engkau secara unity bersama-sama. Itu bukan karena kuat kami Tuhan Yesus. Itu semua semata-mata hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan. Tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terselami kasih dan berkat-Mu Bapa. Kami yang ada saat ini Tuhan, baik yang offline maupun yang online, kami bersatu hati Tuhan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyembah, kami mau menyatakan Tuhan rasa syukur kami dengan pujian kami Tuhan. Kami undang Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, setiap hati kami yang bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami hidup
karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami ada saat ini karena kemurahan-Mu. Tiada satupun dari kami yang berhak untuk membanggakan diri, untuk memegahkan diri kami Tuhan. Tidak ada Tuhan. Karena kami hidup hanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami siap untuk memuji, bersorak, menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Yes, Jesus. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, Jesus. Engkau gunung batu kami Tuhan, kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Amin. Yes. Awal dan akhir. Yesus, kami bawa pujian kami untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami selalu berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Kami mau menyembah, tapi kami terus perlu firman-Mu Tuhan. Engkau beserta dengan kami,
sepanjang jalan hidup kami, penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang menyembah, berserah hanya kepada Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Engkau berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Kau nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya Yesus Tuhan, ku sembah Engkau. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah, mari puji Allah yang dahsyat. Immanuel, penyertaan-Mu sempurna. Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tak berubah. Yesus Kristus, dulu sekarang selamanya tetap sama Tuhan Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Engkau kuat Tuhan di dalamku. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau kuatkan kami untuk bertahan di tengah kesesakan kami Tuhan. Terima kasih Engkau menjaga kami sempurna adanya Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan.
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Sekalipun kami berada di dalam kekelaman, sekalipun kami berada di dalam kesesakan, gadamu dan tongkatmu Tuhan selalu menyertai kami. Ketika kami sudah terpuruk dan jatuh tergeletak sekalipun Tuhan, Engkau mengangkat dan menggendong kami. Tuhan, begitu luar biasanya Engkau bagi kami Tuhan. Tidak dapat kami balas segala apa yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami menyerah kepadamu Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar uluran tangan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan sebagai pelita di dalam jalan gelap kami. Biar kami bisa jalan setapak demi setapak dengan penerangan firman-Mu Tuhan yang selalu menghantar kami Tuhan tepat pada tujuan dan sasaran Engkau Tuhan untuk setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi, terlepas dari apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Kami tahu gada dan tongkat-Mu selalu ada bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya kepada Tuhan. Kami menyerah pada pimpinan firman-Mu. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Kami tahu kami butuh penerang, yaitu firman. Kami mau menerima sabda Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk bisa duduk diam, tenang di hadapan Tuhan. Mendengar suara-Mu dengan jelas. Pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang kami bisa mengerti Tuhan. Masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Kami lakukan dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah iman dan kasih. Kita akan membaca dari Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi.
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini. Kita akan bersama-sama merenungkan seperti tadi saya katakan tema kita adalah tentang iman dan kasih. Kita akan melihat dari mulai ayat yang pertama, di sini dikatakan tentang praktek iman. Next. Kita melihat ya saudara-saudara, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yakobus memberitahu kepada jemaat Tuhan karena dia mengatakan saudara-saudaraku yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan hari ini firman Tuhan ini berlaku bagi saya, bagi saudara semua yang hadir, saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus, bahwa kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Di sini dikatakan karena kita ini orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Apa arti kata amalkan? Iman kita kepada Tuhan harus kita praktekkan, iman kita kepada Tuhan harus kita lakukan, harus kita laksanakan, harus kita terapkan di dalam hidup kita semua. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu yang menumbuhkan iman kita kepada Kristus, dan firman yang kita dengar itulah yang harus kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan ini, kita terapkan di dalam kehidupan ini, dan kita melihat hal ini yaitu tentang praktek iman. Di sini dikatakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, katanya kita tidak boleh memandang muka. Ya, apa artinya memandang muka? Memandang muka itu artinya memperhatikan hal-hal fisik, hal-hal lahiriah, hal-hal yang kita lihat dengan kasat mata kita ini. Ya. Di sini dikatakan kalau ada seorang katanya yang masuk ke dalam kumpulanmu, ya, di dalam ayat yang kedua sampai selanjutnya ayat yang keempat, di situ dinyatakan, contohnya dikatakan oleh Yakobus kepada orang-orang percaya, orang-orang beriman pada waktu itu, kalau ada seorang yang masuk di antara kita, kemudian orang itu memakai pakaian yang bagus, memakai cincin emas, dan kita bisa melihat, wah, orang ini adalah orang yang kaya. Tetapi kemudian di dalam kumpulan itu, di mana orang-orang itu berada, bukan saja orang yang datang itu, orang yang berpakaian bagus, orang yang kaya itu, tetapi dikatakan di situ katanya ada seorang juga yang miskin, yang memakai pakaian yang buruk, dan mereka ada bersama-sama di dalam kumpulan itu, di dalam himpunan orang-orang yang percaya itu. Dan kemudian kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kemudian berkata kepada orang yang kaya itu, yang berpakaian yang begitu baik,
dan hebat itu, silakan Tuhan duduk di tempat ini. Tetapi kepada orang yang miskin itu, yang berpakaian buruk, dikatakan kamu berdiri di sana. Atau kalau kamu mau duduk, duduk aja di bawah. Mungkin kita bisa berkata seperti itu. Tapi saya percaya tentu tidak ada seorang pun di tempat ini yang berbuat demikian. Tetapi kalau ada di antara orang-orang, ya, di dalam himpunan orang-orang yang percaya, ya, yang memandang muka, artinya membedakan orang. Jadi dilihat aja dari tampilan fisiknya, wah ini pasti orang yang kaya, ya, orang yang hebat lah, dan itulah orang yang harus dihormati. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang sederhana, yang pakaiannya buruk, di sini dikatakan, dan kita langsung mencap dia orang miskin, ya. Kemudian kita membedakan, dan firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh membedakan antara orang kaya dan miskin. Kenapa? Karena orang yang seperti itulah yang dikatakan memandang muka, melihat hanya penampilan fisiknya saja. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yakobus pada waktu itu kepada orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, satu hal yang firman Tuhan katakan yang harus kita ingat di dalam hidup kita. Orang-orang yang memandang muka, yang melihat dari penampilan lahiriah, penampilan fisik, orang-orang seperti itu dikatakan adalah orang yang menghakimi. Ayat 4 dikatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Oh, si ini orang yang hebat, orang yang kaya. Oh, orang ini nggak masuk hitungan. Dikatakan orang yang seperti itu membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiranmu yang jahat. Nah, saudara-saudara, orang yang memandang muka, next. Orang yang memandang muka ini dikatakan menghakimi. Dan menghakimi itu artinya jahat dan berdosa. Ayat 9 mengatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir, itu mah biasa, ya. Di dalam kehidupan ini banyak seperti itu. Coba saudara, ya, saya sering kali melihat, memperhatikan, kalau kita pergi ke toko, pakaian kita biasa-biasa aja. Coba lihat, orang-orang yang bekerja di toko itu melayani kita atau enggak? Ada orang-orang yang baik, yang tetap ramah. Tapi ada juga yang tidak melayani. Satu kali saya diceritakan oleh sepupu saya. Kami sama-sama waktu itu masih kuliah, dan dia juga sama-sama kuliah bersama dengan saya di Unpar, cuman fakultasnya lain. Nah, dia bercerita begini kepada saya. Mamahnya itu di Indramayu itu orang yang kaya, punya toko dan laku banget. Tapi orangnya sederhana. Orang-orang tua zaman dulu, kalau dia pergi bajunya sederhana, tapi dia selalu punya kantong di bajunya. Dan uangnya itu banyak di kantongnya. Tapi tentu orang lain gak tahu. Yang tahu cuman anak-anaknya, suaminya. Pada satu kali dia pergi ke Bandung, melihat sepupu saya itu, menengok anaknya. Dan dia bilang, dia pergi ke toko, dia beli ini itu, ya, dia lihat gitu ya. Tapi orang-orang, para pelayan di situ mencurigai dia. Wah, jangan-jangan, biasa kan kalau di mall-mall gitu, ya, di toko-toko gitu, ya, saudara-saudara. Wah, jangan-jangan orang jahat, ya, atau pencuri atau apa. Dan dia diragukan. Kemudian sepupu saya bilang kepada saya sambil bercerita dan tertawa. Dia beli banyak macam-macam karena memang itu dibutuhkan oleh anaknya, oleh dia, dan juga untuk keperluan mereka sekeluarga begitu. Barangkali pada waktu zaman saya dulu waktu kuliah itu nggak ada mall-mall seperti sekarang ya, tapi kalau kayak supermarket apa segala macam, toko-toko gitu, kita kan kalau beli baju atau apa juga sudah ada ya yang jual di toko-toko begitu. Dia keluarkan uang begitu banyak. Dan orang-orang yang melihat para pelayan pada waktu itu, sepupu saya bilang, melihat gitu.
dan menjadi malu. Karena pada waktu dia mau memilih, mau beli apa sih? Mau beli yang mana? Judes banget gitu. Nah saudara, kita melihat sampai hari ini orang-orang juga sering kali memandang muka. Kalau kita pergi mungkin dengan pakaian kita sederhana aja begitu ya, kita nggak akan dianggap. Coba kita mentereng sedikit, kita pergi ke toko, wah pasti kita akan dilayani. Meskipun barangkali ketika kita mentereng kita nggak bawa uang gitu ya, tapi pasti kita dilayani gitu dengan baik. Padahal nggak mau beli, cuman coba-coba aja, coba kan gratis ya, nggak usah beli gitu. Pasti kita akan dilayani. Ya saya suka melihat gitu ya, memperhatikan, dan dari cerita sepupu saya itu, saya meyakini akan hal itu bahwa sungguh-sungguh banyak kali orang melihat, memandang muka, melihat hal-hal penampilan fisik kita itu. Itu adalah mungkin orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang tidak beriman. Tapi Rasul Yakobus memberitahu kepada kita semua, kepada jemaat pada waktu itu, kepada kita hari ini, mengingatkan kita, jangan sampai di antara kumpulan saudara-saudara seiman kita semua ini, kita memandang muka, memperhatikan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani, yang kelihatan dengan mata kita ini. Amsal 14 ayat 21a mengatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Sama seperti ayat 9 ini mengatakan, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Firman Tuhan menyatakan kepada kita semua saat ini, berhati-hatilah. Jangan kita menyepelekan orang, memandang orang hina, bahwa saya lebih hebat, lebih segalanya daripada si A, si B, si C. Kalau kita mendengar firman Tuhan, barangkali di dalam hati kita berkata, oh firman itu bukan buat saya. Firman itu buat si A, si B, si C, si itu tuh di sana, itu firman Tuhan itu buat itu. Bukan buat saya. Saudara, jangan kita sombong di dalam kehidupan ini. Dengan arti kata orang yang memandang muka itu adalah orang yang sombong, orang yang tidak melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Ada firman Tuhan yang lain mengatakan, siapa menghina ya ciptaan itu menghina penciptanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghina orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan, kita menghina yang menciptakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat hari ini ya, bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Meskipun orang hanya memandang kepada orang-orang yang kaya, yang kita lihat orang-orang yang hebat, yang punya segalanya, dan kita mengacukan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin. Kita akan melihat satu ayat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus pada khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, di hadapan Tuhan, orang yang diberkati dan mereka menjadi orang yang kaya, maupun orang yang sederhana yang dikatakan oleh dunia ini orang yang miskin, Tuhan itu mengasihi mereka semuanya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada waktu khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin secara dunia ini orang itu orang yang miskin, tetapi Tuhan itu menyelidik dan melihat hati manusia yang terdalam. Ada orang yang miskin secara harta, tetapi dia kaya secara iman di dalam Tuhan. Dan dikatakan orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Tidak diartikan ayat ini mengatakan, oh kalau gitu semua orang miskin masuk surga dan orang yang kaya enggak masuk surga. Saudara, bukan seperti itu pengertiannya. Tetapi pengertiannya adalah melalui ayat firman Tuhan yang kita baca di Yakobus ini, kita berhati-hati
di dalam kehidupan ini. Ketika kita bergaul dengan orang, apakah teman kita itu, saudara seiman kita itu orang yang sederhana, orang yang tidak mempunyai uang yang banyak mungkin dibanding kita, mempunyai harta yang banyak. Kita tidak boleh mencela mereka, menghina mereka. Karena kalau kita menghina mereka, sama kita menghina pencipta kita yang menciptakan manusia itu. Karena belum tentu, saya tidak mengatakan semua orang kaya itu jahat, semua orang kaya itu tidak berguna. Tidak Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu adalah perempuan-perempuan yang memakai kekayaannya untuk melayani Yesus. Coba saudara baca di kitab Injil. Itu dikatakan seperti itu. Jadi artinya ada orang yang diberkati oleh Tuhan dan memakai berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya, mempunyai kemurahan hati dan memberkati. Baik di dalam pelayanan, baik kemurahan hatinya melihat orang-orang yang memerlukan uluran tangannya dan dia melakukan itu. Artinya orang yang seperti itu adalah orang yang menerima berkat Tuhan, orang yang kaya secara jasmani, tetapi juga orang yang kaya secara rohani. Saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalaupun di dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang sederhana, yang kita merasa kayaknya minder gitu ya kalau dekat-dekat dengan orang yang kaya begitu, orang yang punya uang. Saudara ingatlah, kalau kita kaya secara rohani, meskipun secara jasmani kita tidak memiliki apapun juga, firman Tuhan bilang berbahagialah ya orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sebagai orang-orang yang beriman, ketika kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita adalah orang yang berbahagia. Dan kesudahan kita adalah empunya kerajaan surga. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Pada satu kali Tuhan Yesus masuk ke Nazaret. Kemudian Tuhan Yesus seperti biasa pada hari Sabat, dia masuk ke bait suci, ya ke gereja lah sekarang ini. Kemudian pada waktu itu ada ayat dari Nabi Yesaya, ya, nubuatan dari Nabi Yesaya. Itu ada di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18, dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ya, inilah yang firman Tuhan katakan. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Ya, saudara kalau bisa membaca ayat-ayat seterusnya dikatakan Tuhan mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini, dan Yesus dikatakan penuh dengan Roh Kudus dan dengan Roh Tuhan yang ada padaku, artinya Roh Tuhan yang ada pada Kristus. Kristus menyatakan, aku ini diutus oleh Bapa di surga untuk menyampaikan kabar baik. Injil itu, kabar baik itu, kabar baik tentang keselamatan bagi orang yang percaya kepada Kristus, kepada orang-orang miskin. Berarti kabar baik itu bukan hanya buat orang-orang yang punya uang banyak, orang yang pandai, orang yang punya kekuasaan, tetapi kepada siapapun mereka yang mau percaya kepada Kristus. Ya, menyampaikan kepada orang-orang miskin. Jangan kita menjadi orang-orang yang rendah diri, ya, tetapi yang minder, yang kemudian akhirnya juga sombong gitu. Ya, kenapa? Karena kita jadi akhirnya nggak mau lah pergi ke gereja, habis di gereja situ saya kayaknya nggak dianggap gitu ya. Sudah, saya percaya setiap kita yang hadir di sini tidak ada yang demikian. Ya, ada orang-orang yang sudah begitu lama ada bersama dengan kita di GBS Hermon ini, sesepuh-sesepuh kita, ya sudah bersama-sama
bagaimana kita bergandengan tangan, bagaimana kita bersama-sama di dalam pelayanan kita, di dalam berjemaat. Saya percaya mereka menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan ini, yang tidak membeda-bedakan orang. Ya, ingatlah, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang yang hebat. Ingat, dia lahir di kandang domba. Supaya apa? Supaya orang yang sederhana sekalipun seperti para gembala bisa datang menyembah. Saya tidak bisa membayangkan kalau dia lahir di istana seperti istana Herodes, kira-kira para gembala itu mau gak ya datang? Kalau mereka mau, belum tentu. Wah, pasti ada protokolnya segala macam untuk masuk ke dalam istana. Tetapi Tuhan tahu, dia datang untuk semua orang, siapapun itu juga. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin. Dan firman Tuhan hari ini yang Tuhan Yesus katakan pada waktu itu ketika dia di Nazaret, bahwa roh Tuhan itu ada pada dia, ya, mengurapi Yesus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan itu, yaitu kabar baik itu kepada orang-orang miskin. Dan ia, yaitu Bapa, sudah mengutus Yesus untuk melakukan hal itu. Nah saudara, inilah yang Yakobus katakan di dalam pasal 2 itu. Supaya iman kita, percaya kita kepada Kristus sebagai orang-orang yang beriman kepada Dia, kita lakukan di dalam kehidupan ini, di dalam himpunan orang yang percaya, dengan sekali lagi tidak memandang muka. Karena kalau kita melakukan itu, maka dikatakan kita adalah orang-orang yang menghakimi. Dan orang-orang yang menghakimi itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan katakan, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Mari kita melihat, karena firman Tuhan ini temanya tentang iman dan kasih, kita akan berbicara mengenai kasih. Di dalam Roma pasal 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, inilah yang harus dilakukan. Karena dikatakan juga di dalam ayat yang ke-8, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tuhan merangkum hukum itu menjadi 2, mengasihi Allah dengan segala keberadaan kita, segenap hati kita, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan di dalam Roma ini dikatakan, biarlah sebagai sesama saudara seiman kita saling mengasihi. Di dalam 1 Korintus dikatakan bahwa kasih itu sabar, ya, kasih itu lemah lembut, ya, sehingga kita satu dengan yang lainnya, dan kasih itu saling mengampuni, saling memaafkan. Ya. Itulah yang firman Tuhan katakan. Mari kita saling mengasihi sebagai saudara seiman. Tuhan memberikan hukum ini bukan berarti pada Taurat tidak ada bahasa kasih, tapi di dalam Taurat juga dikatakan tentang kasih. Tetapi kenapa ketika Tuhan Yesus datang, dia juga mengatakan inilah hukum yang aku berikan kepadamu. Suatu hukum yang baru yang sebenarnya dulu sudah ada. Tetapi saudara, memang ya kalau kita melihat ajaran Kristus itu sepertinya radikal. Kenapa? Katanya kalau ada orang yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu ya. Kalau ada orang yang benci kepada kamu, gak boleh benci lagi. Kalau ada orang yang jahat, jangan balas lagi dengan kejahatan. Tapi kita belajar mengasihi dengan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita pikir ya itu radikal, beda dengan falsafahnya atau hukum dunia ini. Kalau ada orang jahat, awas ya. Saya suka pernah dengar orang yang mengatakan gitu. Dia sudah menyakiti saya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ada seorang bapak mengatakan kepada saya tidak mau mengampuni lagi. Waduh, saya pikir lebih hebat daripada Tuhan Yesus karena tidak mau mengampuni. Saudara, Tuhan mengatakan biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, ya, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya selalu ingat kalau ayat ini kepada almarhum
Bapak Pendeta Muda Mesah Gunawan di Sinai. Setiap kali dia datang, dia yang selalu memberi salam, baik kepada orang-orang yang tua maupun kepada anak-anak muda. Dan itu sangat berkesan sekali, karena anak-anak muda sampai sekarang ini, ya ketika mereka sekarang udah ada yang dewasa, mereka itu selalu ingat kepada almarhum. Bagaimana Pak Mesa ini menjalankan apa yang dilakukannya, memberi hormat, saling mendahului. Dia tidak sebagai orang yang sudah tua, apalagi saya pejabat nih, saya pendeta muda. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia salami semua, dia datangi. Kalau dia datang, ada orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu, dia datangi satu-satu. Saudara, luar biasa. Itulah kasih, saling mendahului di dalam memberi hormat. Ibrani 13 ayat 1 katakan, peliharalah kasih persaudaraan. Ya, saudara, kalau setiap bulan Februari semua sibuk karena ada hari kasih sayang Valentine, ya. Semua mengucapkan. Saudara, kasih Kristus itu tidak hanya pada bulan Februari, tidak hanya satu hari, seminggu, sebulan, tapi setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita juga melakukan itu. Bukan kalau bulan Februari, waduh bulan kasih sayang, saya memperhatikan, saya tulis, ya, kemudian saya kirim selamat hari kasih sayang, hari Valentine. Tetapi setelah itu, kalau orang itu membuat kita kesal, sebal gitu ya, kita mengatakan begitu. Saudara, hari ini firman Tuhan katakan, kasih Kristus itu bukan satu hari, sekali lagi 2 hari. Tetapi setiap waktu ada dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan itu juga kepada saudara-saudara seiman. Peliharalah kasih persaudaraan. Kata pelihara artinya terus menerus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dasar kita mengasihi adalah karena kasih Kristus. Saudara, ketika ada di dalam dunia ini, Kristus dihina, Kristus diolok-olok. Dia mengalami itu oleh orang-orang Farisi, oleh tua-tua, sampai dia menderita dan harus mati di kayu salib. Buat saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Seluruh manusia di dalam dunia ini adalah orang yang berdosa. Tetapi kasih Kristus mengatasi semuanya. Dia rela datang ke dalam dunia ini, taat kepada kehendak Bapa, karena Bapa sudah berjanji untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang melalui Kristus. Tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan kita kecuali melalui korban Kristus di kayu salib. Dan itulah dasar kita untuk kita bisa mengasihi. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak juga menaruh kasih kita kepada Kristus. Kalau Kristus sudah mengasihi di dalam hidup kita, mari sekali lagi kita melakukan dalam hidup kita, mengasihi Dia dengan segala keberadaan hidup kita dan mengasihi sesama kita manusia. Itulah belas kasihan Kristus kepada manusia di dalam pelayanannya. Dia seringkali ditolak. Ya, ketika dia datang ke Nazaret itu dia ditolak. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Saudara, tetapi Yesus tetap mengasihi. Dan belas kasihan itu harus kita punya di dalam kehidupan kita semua. Ayat-ayat terakhir dari firman Tuhan katakan, kita harus melakukan semua hukum itu, firman Tuhan itu harus dilakukan oleh orang yang beriman. Di sini diceritakan, diberikan contoh oleh Yakobus. Memang kalau kita membaca kitab Yakobus, ini adalah satu hal-hal yang praktis ya dalam kehidupan ini yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Di sini diceritakan, ada hukum yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan, saya tidak berzina, tapi orang ini membunuh. Berarti dia membeda-bedakan. Dan firman Tuhan katakan, kita tidak boleh berlaku demikian. Firman Tuhan katakan, setiap kita orang yang beriman, seluruh firman Tuhan itu harus dilakukan. Mungkin kita berkata,
Saya tidak membunuh, wah saya orang yang baik, takut saya pegang pisau aja takut. Ya kecuali ibu-ibu masak di dapur ya, untuk memotong bawang, untuk memasak. Saya tidak membunuh, tapi saya berbohong dikit gak apa-apalah. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, seluruh hukum itu harus dilakukan. Dikatakan hukum itu hukum yang memerdekakan kita. Firman itu saudara, ketika kita baca, kita renungkan, hingga kita percaya kepada Kristus memerdekakan kita, maka kita tidak boleh memilih-milih. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya seringkali melihat ada orang yang melakukan firman Tuhan A, yang B, yang C dia tidak lakukan. Karena dia berkata bahwa itu gak apa-apalah, gak penting buat saya, yang ini penting. Atau kita pikir, bohong-bohong sedikit sama istri, sama suami, sama orang tua, ya, sama anak, sama teman-teman, sama saudara seiman, sama teman-teman di kantor. Ada yang suka bohong sedikit sama gembalanya? Nggak ada ya, semua di sini tidak ada yang seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap firman Tuhan mari kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, akhir bagian daripada firman Tuhan, kesimpulan kita yang pertama, iman dan kasih itu berjalan bersama. Tidak bisa kita mengatakan saya orang yang beriman, tapi tidak dipraktekkan. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya di dalam Yakobus pasal yang kedua itu dikatakan iman itu harus dilakukan. Karena iman tanpa kita lakukan adalah iman yang mati dan iman yang kosong. Jadi iman dan kasih itu berjalan bersama-sama. Ya, kita memiliki iman kepada Kristus dan kita lakukan di dalam hidup kita. Dipraktekkan yang pertama dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Yang kedua, dasar dari semuanya adalah teladan kasih Kristus kepada kita. Kita bisa mengasihi karena kita melihat contoh bahwa Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang ketiga, memandang muka adalah dosa dan kejahatan. Artinya kalau kita membeda-bedakan orang, maka itu adalah hal yang berdosa dan yang jahat. Yang keempat, jangan membeda-bedakan hal fisik manusia. Wah, si itu mah cakep, si ini mah jelek, si itu mah begitu, si ini mah begitu. Dia mah kaya, hebat, saya deket-deket aja sama dia. Ini mah kayaknya gak punya uang, buat apa saya deketin. Nah saudara, jangan membedakan hal-hal fisik, hal-hal lahiriah manusia. Karena Tuhan tidak membedakan manusia, semua dikasihi oleh Tuhan. Yang kelima, firman Tuhan adalah hukum yang harus dilakukan seluruhnya dan tidak boleh dipilih-pilih. Tidak boleh mengatakan ini bagus, ini saya lakukan, itu tidak bagus, saya tidak mau melakukan. Semua sama, ya. Karena di sini dikatakan satu kali kita akan menghadap kepada Tuhan dan kita harus bertanggung jawab, di sini dikatakan. Kalau orang yang tidak mempunyai belas kasihan, saudara lihat ayat-ayat terakhir, ayat 12 dan 13. Ya, orang-orang ya yang tidak mempunyai belas kasihan, maka penghakiman yang tidak berbelas kasihan itu akan berlaku atas orang yang tidak mempunyai belas kasihan. Tetapi orang yang mempunyai belas kasih akan menang atas penghakiman. Artinya, kalau kita melakukan firman Tuhan, mempunyai kasih, mempraktekkan firman dalam hidup kita, kita tahu ada bagian kita di dalam kerajaan surga. Terakhir, melakukan belas kasihan adalah perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, bukan hanya setiap bulan Februari kita mengingat tentang bahasa kasih, tetapi bahasa kasih itu ada dalam hidup kita, orang yang beriman, orang yang percaya, setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kita, karena Dia Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita melalui anaknya Kristus yang datang ke dalam dunia ini buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa banyak jemaat-Mu ya Tuhan boleh datang secara on-site di tempat ini ya Tuhan, untuk bersuka cita
menyembah dan meninggikan Tuhan. Terlebih lagi kami juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang membangun iman percaya kami ya Tuhan, untuk kami mempunyai iman dan kasih yang harus kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua yang sudah melayani sepanjang ibadah kami ini dari permulaan sampai dengan selesainya Tuhan. Pakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan semakin indah melayani di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga kami boleh selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau memberkati semua sidang Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Demikian juga bagi semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Demikian juga bagi anak cucu kami yang sekolah maupun yang sudah meniti karir, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu yang ada di dalam masalah persoalan Tuhan, kiranya Kau menolong, membukakan jalan keluar. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu, Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kami semua. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang terganggu kesehatannya, yang sakit, Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka juga dapat kembali beribadah dan bersekutu bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Terlebih lagi ya Tuhan menghadapi pemilihan umum tahun 2024, kiranya Tuhan juga melindungi, menjaga ya Tuhan dunia politik di negara kami ini ya Bapa, supaya ada ketenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, sehingga ya Tuhan pada waktunya Tuhan akan memberikan pemimpin negara kami yang baru, yaitu yang takut kepada Tuhan dan boleh ya Tuhan meninggikan dan memajukan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Sebentar ya Tuhan, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk kegiatan si sekolah minggu ya Tuhan, di mana di tempat ini ya Tuhan membutuhkan monitor TV. Kiranya Tuhan sediakan supaya ya Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh bersemangat dan tetap ya Tuhan mereka bersuka cita dalam ibadah mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut, bahasa kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu